Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di Depok. Proyek renovasi rumah 2 lantai yang dilakukan renovasi untuk perluasan volume dari ruangannya sahabat PU sudah memasuki ke tahap finishing. Bisa kita bilang ini adalah finishing akhir karena seluruh pekerjaan acian dominan sudah selesai, kemudian pekerjaan plafon juga sudah selesai, tinggal pengecatan saja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sambungan-sambungan dinding yang ada di proyek ini. Karena ini proyek renovasi ya, banyak sekali dilakukan sambungan dinding lama, dinding baru, struktur lama, struktur baru, plafon lama, plafon baru, lantai lama, lantai baru, dan sebagainya. Cukup luar biasa sahabat PU. Nah, bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena saya Nugroho PU akan berbagi video setiap hari. Baik sahabat PU, kita simak bersama-sama. Oke, yang ada di depan ini adalah yang disebut dengan openingan. Openingan untuk jendela. Kalau di RAB-nya itu biasanya tertera pekerjaan openingan kusen, pintu, dan jendela. Kalau ini adalah openingan jendela. Oh bukan, ini masih ada kusen existing ya. Kalau misal ini adalah sebuah openingan, maka ini kita sebut dengan openingan pintu. Openingan jendela ini terbuat dari pasangan dinding bata ringan, kemudian diplester dan diaci. Namun, scoop openingan ini saja, itu nanti yang akan kita pasang dengan jendela aluminium. Kalau pakai kayu, maka dipasang secara bersamaan ya, kusennya ya. Namun kalau pakai aluminium, maka dibuatkan openingan seperti ini terlebih dahulu. Dan ini pengerjaannya masuk ke dalam tahapan pekerjaan acian. Ya. Kalau yang seperti ini, saya fokuskan kameranya dulu. Ini namanya sudutan sahabat PU, yang sudut luar ya. Sebagai contoh ini namanya sudutan. Namun yang sudut dalam seperti ini, namanya adalah sekonengan. Tuh. Nah, ini di sini aja kita bahasnya ya. Jadi kalau sudut luar ini namanya sudutan, pekerjaan sudutan. Kalau yang di dalam ini pekerjaan sekonengan. Nah, bagi mandor-mandor borong ya, para pemborong jasa itu biasanya paham. Dihitung per meter lari biasanya ya. Bikin sudutan berapa nih per meter lari harganya? Bikin sekonengan berapa per meter lari? Gitu. Kalau bikin openingan jendela berapa per meter lari, seperti itu. Kemudian berhubung di sini adalah sekali lagi renovasi, maka kita ada beberapa penyesuaian ya. Ini adalah dinding lama dan ini adalah dinding baru. Yang kita tidak bisa memaksa untuk kita ratakan permukaan dinding ini ya, karena ada beberapa pertimbangan sebelumnya kenapa kita tidak meratakan dinding ini. Salah satunya as bangunannya berbeda. Yang nomor 2, karena selisihnya terlalu tebal kalau kita paksa untuk menyamaratakan permukaan dari dinding ini. Ya, standar daripada dinding rumah itu adalah kisaran di 12 sampai 15 cm. Nah, kalau ini kita tebalkan itu bisa mencapai 20 cm. Justru malah akan menambah beban yang diterima struktur yang ada di bawahnya. Oke, kemudian masalah-masalah yang sering terjadi di pekerjaan acian seperti ini itu biasanya adalah retak rambut. Retak rambut seperti ini, ya. Ini namanya retak rambut sahabat PU. Yang ini sebenarnya adalah hal yang sangat wajar terhadap pekerjaan acian, ya. Dan ada cara mengatasinya. Salah satunya adalah dengan menggunakan pamir. Retak-retak rambut ini akan tertutup.
Cara yang kedua dengan mempergunakan cat dasar yang bagus supaya celah-celah retak rambut ini dia bisa tertutup. Baru kemudian dicat dengan cat utamanya. Seperti itu. Nah, retak rambut tersebut itu disebabkan karena pengeringan daripada acian itu ya. Perubahan suhu yang cukup berbeda gitu ya. Maka dia akan mengalami penyusutan gitu ya. Ya pasti tetap ada retak rambut. Di bagian ini tidak ada retak rambut. Nah ini nih, ini nanti akan jadi retak-retakan nih. Nah ini namanya retak rambut sahabat PU. Dan ini wajar sekali lagi, selagi bukan retak struktural, itu masih bisa kita bilang wajar dan biasa. Memang seperti itu tahapannya. Nanti retak-retak rambut ini akan kita tutup dengan pelamir, dengan cat dasar, dan lain sebagainya. Oke, nah ini juga terlihat nih ada retak-retak rambut nih, ya. Nah, lalu apa kategorinya Pak Nugroho kalau itu berupa retak struktur? Kalau retak struktur itu kalau standar saya itu dia mengalami keretakan lebih dari 1 cm sampai dindingnya terbelah, ya, sampai dindingnya terbelah itu harus diwaspadai karena berbahaya. Ya, selagi masih retak rambut seperti ini, berarti ini non struktural, masih bisa kita perbaiki, seperti itu. Oke, di sini pun ada selisih dinding yang cukup jauh ya, karena memang ada perbedaan as bangunan dari bangunan lama dengan bangunan baru, sahabat PU. Alasannya adalah tadi seperti yang saya bilang, dinding ini kalau kita ratakan itu tidak mungkin dindingnya malah justru akan lebih tebal, bisa sampai 20 cm dindingnya. Gitu ya, ini acian kami yang baru sahabat PU. Kemudian yang sebelah sini adalah acian yang lama. Bahkan terlihat di sini, ini ada terlihat sambungan sopi-sopi lama ya. Di sini ada atap dulunya sahabat PU. Sekarang sudah kita tutup sopi-sopi atap tersebut dan jadi kamar. Tuh. Dulunya di sini atap. Sekarang sudah jadi kamar yang luas banget. Tuh. Ya. Sebelum pekerjaan acian ini juga harus dipersiapkan untuk titik-titik saklarnya. Ya, titik-titik stop kontaknya ya, itu juga harus dipersiapkan. Supaya nanti tidak melakukan pembongkaran lagi. Oke, berhubung ini renovasi, nanti akan 100% kita cat semuanya. Kita juga ada beberapa PR nih untuk mentreatment titik-titik cat existing rumah ini yang harus kita perbaiki supaya nanti terlihat seperti rumah baru ya ketika sudah serah terima dengan pemilik sahabat PU. Pada proyek ini untuk material aciannya kami mempergunakan semen khusus acian atau skim wall sahabat PU, dan juga kita kombinasi dengan semen hitam biasa. Nah, lantainya juga kami aci ya. Berhubung nanti untuk penutup lantainya itu akan mempergunakan material non kayu atau biasa disebut dengan vinyl atau SPC atau conwood ya, atau material-material yang menyerupai kayu namun buatan pabrik sahabat PU. Karena kalau kayu alami tentu akan gampang rusak ya, apalagi jika lantai lembab atau termakan dengan hama. Namun kita mempergunakan material kayu buatan sahabat PU. Teksturnya, rasanya tetap seperti kayu, permukaannya juga tetap seperti kayu namun bukan kayu. Nah, hal yang perlu dipersiapkan adalah permukaan lantainya itu harus rata terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini kita aci ya, nanti di atasnya akan kita pasang dengan SPC. Oke. Kemudian pada area ini nanti ke semua dinding dan lantainya kita akan lakukan perbaikan-perbaikan supaya siap
dipasang dengan kusen pintu dan jendela dan juga penutup lantainya. Oke, di sini sekarang tim sedang mengerjakan acian ya, sambungan antara dinding dengan lantai, sahabat PU. Tim dari Nugroho PU bekerja melakukan pengacian sambungan antara dinding dengan lantai. Baik, pekerjaan kami masih cukup banyak, sahabat PU. Pekerjaan-pekerjaan yang butuh ketelitian karena masuk ke pekerjaan finishing ya. Plafon, acian, pengecatan, penutup lantai, kemudian saniter-saniter. Dan itu adalah pekerjaan yang kalau secara progres susah tercapai ya, karena harus pelan-pelan pengerjaannya, sahabat PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait bahasan mengenai sambungan acian lama dengan acian baru. Dan banyak hal tadi ya yang sudah saya sampaikan. Sahabat PU, doakan proyek ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang mau bangun rumah atau renovasi rumah dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena saya Nugroho PU akan berbagi video setiap hari. Terima kasih.